Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan sahabat-sahabat channel Ngaji lan Ngopi Santai yang sekarang ini ikut belajar bersama kita, baik yang mengikuti pengajian secara offline dimanapun Anda berada. Semoga semuanya, khususnya saya juga, mendapatkan manfaat barokah dari kitab yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah sekarang ini adalah video yang ke-122. Kita awali dengan belajar bersama kitab Bidayatul Hidayah. Setelah kita belajar bersama mengkaji, diharapkan nanti juga belajar untuk mengamalkan arahan-arahan isi kandungan dalam kitab yang kita kaji ini. Karena dengan kita bisa mengamalkan isi kitab dan arahan-arahan dari Syekh Ghazali, itu berarti ilmu kita ini bermanfaat. Apalagi kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kemudian diamalkan, maka akan menjadi amal jariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amali fid dharaini amin. Wa ammal farju anapun utawi kelamin. Fahfad mongko iku njaga sira angkul lima saking saben-saben perkara harrama kang wis ngaramno Allahu sapa Allah ta'ala hali maha luhur sapa Allah. Wa kun lan dadiya sapa sira kama qala kaya oleh ngendika Allahu sapa Gusti Allah ta'ala hali maha luhur sapa Allah. Rupane ngendikane Gusti Allah iku walladzina lan pira-pira wong hum kang utawi alladzina li furujihim maring pira-pira kelamine iki alladzina hafizuna iku pira-pira wong kang padha ngreksa kabeh illa ala azwajihim kecuali ing atase pira-pira bojone alladzina auma utawa budak malakat kang miliki aimanuhum apa pira-pira tangan tengane alladzina fa innahum karana sak temene alladzina ghairu malumina iku ora padha dipaidu kabeh sapa alladzina. Maksiat berikutnya yang harus kita hindari adalah maksiat kelamin, ya, maksiat farji. Nah, maksiat farji ini kalau kita bisa menghindari, insya Allah ya, kita akan terhindar dari dosa-dosa besar. Nah, karena yang maksiat yang berhubungan dengan kelamin ini maksiat yang fatal, maksiat yang sangat memalukan. Kenapa Nabi bisa istimewa? Nabi kita itu bisa istimewa karena memang dari awal, dari seluruh nenek moyang beliau itu semuanya terjaga dari perbuatan zina. Ya. Jadi tidak sampai perbuatan buruk zina ini
menyentuh kakek buyut beliau, tidak ada yang pernah. Dan itu ditulis dalam kitab Al-Barzanji yang biasa dibaca, Hafizul ilahu karomatan, saunan lismi hafizul ilahu karomatan saunan lismihi, itu kok jadi agak lupa ini. Nah, jadi Allah itu menjaga aba'ahul amjada saunal lismihi hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi. Allah itu menjaga seluruh nenek moyang Nabi Muhammad SAW dari perbuatan yang buruk untuk menjaga kemuliaan Nabi kita. Soalnya kan kalau ada anak ya, naudzubillah ya, anaknya ini kok cerdas, kemudian menjadi orang alim, kok tiba-tiba terbongkar bahwa salah satu dari kakek buyutnya itu ada yang pernah berzina, kan ya memalukan ya. Keturunan wong gak kena itu kan ngisin-ngisin seperti ini ya. Nah, kalau Nabi kita itu memang dari bibit-bibit super memang ya. Jadi beliau sangat mulia sekali. Dan meninggalkan perbuatan zina itu termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman yang berbahagia nanti hidupnya. Soalnya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ayat pertama. Kalau benar-benar berbahagia orang-orang yang beriman ya. Siapa yang beriman? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sholatnya ini khusyuk. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka yang tidak suka bermain-main. Jadi perbuatannya ini tidak ada yang sia-sia. Perbuatannya itu pasti mendapatkan pahala. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Gandengannya sholat ini biasanya zakat. Orang-orang yang membayar zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidhun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kelaminnya, illa ala azwajihim. Nah, kelaminnya jangan sampai lepas, kecuali lepasnya ini pada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Nah, jadi ciri-ciri orang yang beriman itu seperti itu. Kalau yang paling atas, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ini adalah orang yang paling tinggi sudah. Keimanannya yang paling tinggi itu orang yang bisa sholat khusyuk. Soalnya dengan sholat khusyuk, yang bawah itu pasti bisa dilakukan dengan mudah. Yang pertama, yang top markotop adalah orang yang sholatnya khusyuk dulu. Kemudian yang meninggalkan, yang kedua adalah orang yang ranking kedua ini orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Kemudian ranking ketiga yang mau bayar zakat. Ya mungkin masih suka bermain-main, sholatnya kurang khusyuk, yang penting masih membayar zakat. Ini ranking ketiga. Ya ranking keempat, ini ya orang yang menjaga diri dari perbuatan zina. Walaupun nggak bisa zakat, nggak bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia, masih kadang-kadang bermain-main. Walaupun sholatnya ini masih kurang khusyuk, tapi dia bisa menjaga kemaluannya. Ini termasuk orang-orang yang beriman. Dan seterusnya banyak nih. Nah, dijaga dari yang dihalalkan hanya 2. Tapi kalau sekarang cuma 1. Karena apa? Perbudakan di muka bumi ini kan sudah dihapus. Nah, ketika selesai Perang Dunia Kedua kan tidak ada lagi perbudakan.
Jadi kelamin manusia itu hanya pada pasangannya yang sah. Di luar itu semuanya haram. Entah itu dengan tangannya sendiri atau dengan alat. Kan banyak sekarang ini disediakan alat untuk masturbasi. Contohnya boneka, boneka manusia, boneka perempuan. Buatnya itu cantik. Ini Jepang ini hebat itu. Buat boneka yang nanti bisa buat main-main gitu-gituan. Wah, payah ini ya. Nggak boleh yang seperti itu, tetap nggak boleh. Nah, kalau tangan pasangannya, tangan istrinya, ya boleh. Soalnya kan seluruh yang ada pada istri itu semuanya halal kecuali lubang dubur. Ini. Dan naudzubillah ya. Naudzubillah kok sampai kok sampai nggak normal ya. Nyebrang pada hewan, naudzubillah. Jangan sampai ini. Wala tasilu lan ora nyampe sapa sira ila khifdil farji maring joko kelamin illa bi khifdil aini kecuali kelawan joko mata anin nadhari saking ningali. Nah, ningali perkara haram ya. Wa khifdil qalbi lan joko ati anit tafakkuri saking mikir-mikir. Wa khifdil batni lan jaga weteng anis syubhati saking panganan syubhat wa anis syabai lan saking wareg. Fa inna hadhihi korona sak temene iki nadhar tafakkur ila akhirih muharrikatun iku pira-pira perkara kang gerakno lisyahwati maring syahwat wa magharisuha lan piro-piro sumber muncule iki syahwat. Kita tidak akan bisa menjaga farji kecuali dengan cara harus menjaga mata, menjaga hati, kemudian menjaga perut ini. Dulu ada seorang Kiai Lumajang yang bertemu dengan orang Arab. Kalau Arab dulu dengan sekarang kan berbeda. Kalau Saudi zaman dahulu itu kan perempuan-perempuan yang ada di Mekah itu kan rata-rata kan pakai burdah ya atau pakai cadar. Ini ada orang Arab datang ke Indonesia. Lah melihat perempuan-perempuan Indonesia yang mutabarrijatim bizinah ya, yang bersolek, yang tidak pakai kerudung, yang kemudian pakaiannya ketat, geleng-geleng orang Saudi. Apalagi orang Saudi itu ternyata ya punya selera juga pada orang Indonesia. Geleng-geleng ya. Ini padahal orang soleh itu. Masya Allah ya. Orang Indonesia itu nggak berzina. Sudah masuk surga katanya. Kenapa? Lah pemandangan seperti ini kan banyak. Pemandangan wanita-wanita yang buka aurat itu kan banyak. Kok bisa menjaga diri dari perbuatan zina itu sudah termasuk orang soleh. Ini Indonesia. Kalau di Arab dulu kan agak sulit. Perempuan itu rata-rata kan bercadar, berkerudung ya. Terus tidak ada buka-buka aurat ya. Kecuali daerah-daerah tertentu. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Makanya orang Indonesia ini karena memang banyak yang terbuka auratnya, kata orang Arab tadi itu kalau bisa menghindari zina ini insya Allah ya dia termasuk tergolong masih orang soleh ya. Dan menjaga mata ini yang paling sulit. Saestu paling angel menjaga mata itu.
Padahal gerak-gerik mata kita itu juga semuanya diketahui Allah. Gerakan mata ini kan yang paling samar, apalagi kalau pakai kacamata hitam. Allah dalam Al-Quran kan berfirman ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata-mata yang berkhianat. Mata-mata yang berkhianat itu artinya mata yang memandang hal-hal yang diharamkan. Nah, ini gerakan mata kita kemana itu sudah terpantau semuanya ya. Terpantau semuanya selama kita itu membuka mata, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari pantauan ya. Semuanya tercatat dengan rapi. Ini Masya Allah memang menjaga mata itu paling sulit. Bagaimana cara kita bisa menjaga mata? Ya kita menjaga hati dengan menjaga perut. Kita bisa menjaga mata insya Allah pada waktu bulan Ramadan. Mudah itu sudah ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita kan lapar, kita kan berpuasa. Ada perasaan eman gitu ya. Kalau mau lihat hal-hal yang diharamkan nanti puasanya bisa tidak dapat pahala kan ya, sayang sekali. Ini makanya hati juga perlu dikosongkan dari berpikir yang negatif ya, jangan sampai memikirkan hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian perut juga harus dijaga dari perkara-perkara syubhat. Nah, naudzubillah kalau sampai perkara yang haram ini bisa merusak ya. Bisa merusak jiwa, bisa membuat kita ini menjadi orang yang beringas, buas ya, dan suka menuruti hawa nafsu ya, ini. Wa ammal yadani anapun utawi tangan loro fahfad mongko iku njaga sapa sira huma ing al yadani an riba anduh saking yen to mukul sapa sira bihima kelawan al yadani musliman ing wong Islam. Au tatana wala utawa memperoleh sapa sira bihima kelawan yadaini malan ing pondo haraman kang haram au tu'dhiya utawa nyakiti sapa sira bihima kelawan yadaini ahadan ing salah siji minal khalqi saking makhluk au takhuna utawa khianat sapa sira bihima kelawan al yadaini fi amanatin ing dalam amanat awadiatin utawa titipan au taktuba utawa nulis sapa sira bihima kelawan yadaini ma ing perkara la juzu kang ora oleh anutuku apa ngucapno bihi kelawan ma fa innal qalama krana sak temene pulpen ahadul lisana ini iku salah sijine ilat loro. Fahfad mongko njaga sapa sira alqalama ing pulpen amma saking perkara yajibu kang wajib hifdzul lisani apa njaga lisan anhu saking ma. Kalau tangan, kita punya tangan ini harus dijaga jangan sampai suka memukul ya. Nah, apalagi ketika dulu itu di daerah Jawa Tengahan ketika rame-ramenya fanatik partai dulu itu ya. Saya itu pernah dengar dari kawan yang ada di Jawa Tengah itu. Rata-rata di sana itu kan fanatik dengan satu partai yang memang di situ ada kiai harismatiknya memang ya. Ada guru kami itu sampai wafat itu kan tetap di partai itu ya. Mati-matian bela partainya. Padahal guru kami ya biasa-biasa saja ya. Sampai suka tawur gitu. Kemudian muncul kata-kata sadiku. Salah dikit gorok. Lah ini apa-apaan? Urusan partai. Mati gara-gara membela partai kan bukan mati syahid. Ya, mati sia-sia ya, mati gara-gara membela demokrasi atau membela partai.
Kalau membela agama baru syahid. Kalau membela partai ngapain? Apalagi ternyata sepeninggal guru kami itu tokoh-tokoh partainya itu ya udah macem-macem ya. Yai belum wafat itu sudah ada yang kena jerat kasus apa gratifikasi dan lain-lain ya. Kasus suap sama salah satu tokoh nasional itu kan ketuanya dulu itu pernah diberi peringatan, ini kamu harus hati-hati loh, terpantau kamu. Ternyata sekarang ya masuk penjara juga ya. Nah ini kalau masalah partai ya nggak usah terlalu fanatik ya. Jadi jangan sampai adu jotos gara-gara beda pilihan ya. Tapi ada yang adu jotos gara-gara pilihannya sama. Ada itu. Yaitu dua perempuan yang punya satu suami. Suaminya sama. Sering adu jotos itu. Jangan sampai menyakiti sesama muslim ya. Lah kalau bukan muslim bagaimana? Ya jangan main pukul ya. Jangan main pukul kalau orangnya itu baik, walaupun bukan Islam, walaupun bukan muslim ya, non muslim, kalau baik tidak membuat perkara dengan kita, ya kita harus berbuat baik ya. Harus berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Jangan sampai ekstrim. Wah ini non muslim, kemudian tokonya digenjingi atau barangnya dicuri, tidak boleh ya. Kalau di Indonesia ini non muslim itu hukumnya adalah kafir mu'ahad ya. Kafir yang terikat dengan perjanjian Pancasila untuk tidak saling menyakiti ya. Nah, kalau zimmi itu di Indonesia ini tidak ada. Kafir kan macam-macam, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, kemudian ada kafir harbi. Kalau di sini kafir harbi atau kafir yang memerangi kita tidak ada sekarang ini ya. Ya jangan semena-mena walaupun pada non muslim ya. Harus baik. Jangan sampai kita itu mempunyai kesan buruk ya, melakukan perbuatan yang tidak adil pada orang lain. Dan naudzubillah kita harus menjaga tangan kita dari mendapatkan harta yang haram. Jangan sampai punya penghasilan yang tidak halal. Jangan sampai punya mata pencaharian haram. Haram itu kriterianya bagaimana? Ya kriterianya dibahas dalam ilmu fikih ya. Jadi setiap akad jual beli yang tidak sesuai dengan aturan itu jatuhnya haram, jatuhnya riba ya. Makanya kita ilmu berdagang itu harus tahu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada Syekh Muhammad bin Hasan itu diminta oleh orang, Syekh buat kitab tentang zuhud, Syekh, tentang tasawuf yang berhubungan dengan zuhud, kemudian berhubungan dengan warok dan lain-lain ya. Kata Syekh Muhammad bin Hasan, "Ndak wis, saya mengarang kitab yang di situ menjelaskan tentang muamalah, tentang transaksi jual beli." Kenapa kok jawaban dari Syekh Muhammad seperti itu ya? Karena kita tidak akan bisa menghindar dari hal-hal yang tidak benar ya, dari hal-hal yang haram kalau kita tidak mengetahuinya ya, contoh ya, kita tidak tahu tentang riba ya, sebenarnya ini pelajaran Fathul Qorib ini ya. Tapi kita singgung sedikit. Misalkan ya, ada orang tukar beras dengan beras. Siapa yang biasanya tukar beras dengan beras ini? Biasanya orang yang kena musibah. Entah itu keluarganya ada yang meninggal, atau orang yang punya hajat. Biasanya kan
ada orang datang nyelawat atau bowo itu ya. Ada yang nyelawat dengan ngelayat itu dengan beras. Akhirnya berasnya banyak. Kemudian beras ini nanti ditukar ya. Kalau ditukar dengan uang enggak masalah, tapi jangan sampai ditukar dengan beras. Misalkan berasnya itu kualitasnya kurang baik, kemudian minta beras yang baik. Saya tukar 25 kilo beras. Ini beras campuran ini karena beras hasil orang ngelayat. Kemudian minta ditukar dengan misalkan beras ikan paus. Terus yang punya beras ikan paus bilang, ya ini kan tidak bermerek. Kamu 25 kilo, saya kasih 20 kilo. Nah, karena apa? Mahal yang paus daripada beras kamu. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini praktek jual beli yang riba seperti ini. Kalau ditukar dengan uang tidak masalah, tapi kalau ditukar sama-sama beras harus sama ukurannya, walaupun ini bermerek, yang satu tidak bermerek. Toh ketika dimakan keluarnya hasilnya juga sama gitu. Jadi seperti ini kita harus tahu. Kemudian tukar emas dengan emas itu juga ya. Tukar emas dengan emas ini ya harus ukuran gram-gramannya harus sama. Meskipun beda tahun atau emasnya itu yang satu masih berupa pasir misalkan ya, berupa batuan kecil-kecil itu. Ukurannya harus sama gram-gramannya, enggak boleh enggak boleh modelnya itu selisih. Kemudian harus saling menerima pada waktu itu, harus saling bertukar serah terima, sama-sama mendapatkan barangnya. Jangan sampai ya sudah ya, ini emas atau beras ini saya bawa, nanti kamu ambil di rumah. Tidak boleh. Harus harus saling serah terima pada waktu itu. Nah ini kalau orang tidak tahu praktek seperti ini, maka nanti ya bisa terjerumus pada praktek yang haram. Kemudian yang bisa dikiaskan lagi, tukar uang. Nah ini, menjelang hari raya banyak berburu uang receh. Uang 2000-an atau uang atau uang 5.000-an ya. Nah, kita kan mau ke bank, kemudian tukar uang 100.000, nah, yang satu lembar mendapatkan 100.000 pecahan 2.000 misalkan, atau pecahan 5.000. Ya ini harus sama nominalnya. Jangan sampai berbeda. Kok ada orang yang sudah tukar duluan, kemudian dia ada di luar bank. Ada orang mau tukar uang, dicegat. Mas, Mbak, Yu, ya. Mau tukar uang ke dalam bank toh? Iya, itu antrinya seperti hisab di padang mahsyar. Daripada repot-repot sampean. Ini saya, kalau tukar sama saya boleh. Loh, sampean punya banyak ya, saya sudah tukar duluan tadi. Yang jagani sampean yang nggak mau antri seperti di padang mahsyar ini. Ya sudah. Ya tahu sendirilah, uang 100 sampean dapat 95 atau 90, enggak boleh ya. Enggak boleh. Jadi harusnya tetap sama karena uangnya sama, rupiah. Lain kalau yang satu dolar, yang satu rupiah. Ya jangan nutut sama. Dolarnya 1.500. Kemudian rupiahnya ya harus lebih banyak. Harus berjuta-juta. Wah, dolarnya 1.500 kok. Ya saya pakai uang ini harta karun 500, kemudian satunya 1.000. Ya enggak boleh. Marah. Ya, karena berbeda. Tapi kalau sama-sama rupiah ya harusnya sama ya. Nominalnya sama. Nah, terus yang di depan ini kalau mau narik
Sampean kan enak, nggak antrian. Ya harus ada perjanjian seperti ini. Ya sudah tukar, saya minta ongkos ngambilkan dari sana. Ini tidak apa-apa, tapi apa? Pertama harus saling serah terima dulu uangnya yang sama nominalnya. Kalau nanti minta upah tidak masalah kan gitu. Tergantung keikhlasannya yang dimintai. Ya. Tapi biasanya ikhlas ya, timbang saya mending ini daripada nanti antri ya, antri di teller dan lain-lain. Nah, lebih baik saya ngambil di kamu. Ya sudah, ini 100.000 saya kasih, saya dapat pecahan 2.000 berjumlah 100.000. Kemudian ini ongkosnya ya, ongkos capeknya ya, enggak masalah kalau seperti itu ya. Jadi harus tahu kalau untuk urusan seperti ini ya. Makanya orang itu belajar ilmu agama harus. Karena ilmu agama itu adalah ilmu untuk menata aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas kita beribadah, bermuamalah, ya. Kemudian gerak-gerik kita ini kan semuanya harus tertata, harus masuk dalam agama semuanya. Ya. Bicara kita ya harus tertata, jangan sampai bicara itu sembarangan. Kemudian gerak-gerik tangan kita ya juga harus diatur dalam agama, makanya kita itu harus belajar ilmu agama ya, biar hidupnya mulia. Kemudian jangan sampai menyakiti makhluk, walaupun itu bukan manusia ya. Menyiksa makhluk ya. Misalkan biasanya makhluk yang suka disiksa oleh manusia ya. Manusia itu biasanya suka menyakiti apa? Tikus atau cicak. Karena dua hewan ini sangat menyebalkan. Saya pernah ya sholat pada waktu di pondok kami kan ketika sholat isya, maghrib dan subuh itu kan lampu dimatikan biar khusyuk. Asalkan nggak ngantuk. Pas sujud kok baunya nggak enak ya. Aroma apa ini? Cari sampai dapat. Ya, begitu ya untung nggak kena hidung saya itu, barangnya nggak kena hidung saya. Ketika lampu dinyalakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, ada tai cicak yang masih basah pas di sini. Cicak ini sangat menyebalkan ya. Kadang-kadang kalau mengeluarkan kotoran itu nunggu manusia ya. Soalnya kawan kami itu ada yang asik-asik tidur itu. Cicak datang. Lalu buang kotoran sembarangan ya, namanya juga cicak ya. Dan cicak ini hewan yang halal untuk dibunuh, tapi jangan disiksa. Jadi dibunuh ya, sekiranya tidak terlalu menyakitkan. Jangan sampai ambil cicak kemudian ambil gunting, kakinya dipotong tul. Nah ya, gerakan lumba-lumba seperti itu jangan sampai, atau naudzubillah ya, dibakar, enggak boleh. Karena kita tidak boleh menyiksa makhluk dengan api. Hanya Allah yang boleh menyiksa makhluk dengan api. Atau dulu itu ya kawan-kawan kami pernah cerita ya. Jadi ada petasan kecil itu. Kalau orang sini dulu kan bilangnya mercon tetek itu ya. Dimasukkan ke mulutnya. Duar, jangan seperti itu ya. Jadi ya dibanting, diinjak enggak masalah ya. Tapi jangan sampai disiksa. Atau tikus. Tikus dicelupkan ke minyak tanah kemudian dibakar. Ini haram seperti ini. Jangan sampai ya. Kemudian banyak semut, waduh, untuk menanggulangi dibakar ya, jangan ya. Kalau tawon das bagaimana? Tawon das ini kan yang meresahkan ya. Malam-malam saya itu pernah ya enggak tahu, makan gelap ya di sebelah timur rumah itu. Saya mau betulin itu loh. Meteran itu kan gejlak. Kok tiba-tiba sakit, ternyata ada tawon terbang yang terancam, yaitu nyengat leher saya.
habis itu bengkak berhari-hari. Ya ini ya disemprot insektisida gitu aja, jangan dibakar. Kalau dibakar nanti ya bahaya, ya, tawonnya bisa ngamuk itu. Disemprot dulu dengan insektisida lah. Nanti kan mati. Atau jangan sampai tangan ini berkhianat, berkhianat terhadap kepercayaan atau titipan. Tangan berkhianat pada kepercayaan. Ya macam-macam bentuknya. Termasuk korupsi, ini juga maksiat tangan. Ya. Penggelapan dana. Nah, sekarang kan kalau dana mau turun itu kan macam-macam. Ada sunatan massal biasanya. Ada kontraktor ya sampai mundur ya. Kawan kami cerita ada seorang kontraktor itu berkeluh kesah sama kawan kami itu. Mas, ini kontraktor pembuatan bangunan ini sebenarnya saya yang dapat tapi tidak saya tanda tangani. Kenapa? Kok tidak ditandatangani, Pak? Saya tidak mau bantu orang maksiat. Loh, gimana Pak? Kok ada maksiatnya segala itu? Dana yang turun itu sebenarnya adalah lebih dari 1 M yang turun. Tapi banyak sunatan massalnya, akhirnya tersisa berapa? Cuma 500 juta. Lah yang lain kemana? Ya sudah masuk perut tikus itu, tikus-tikus kantor itu. Lah itu ini bahaya seperti ini ya, enggak boleh. Ini tangan yang bermaksiat ya. Atau ada titipan digelapkan ya. Dan yang paling marak sekarang adalah menulis sesuatu yang tidak halal untuk diucapkan. Ini juga maksiat tangan. Baik itu nulis pakai alat tulis atau ngetik di HP Android dan lain-lain, ini juga tidak boleh ya. Mengucapkan kata-kata yang haram tidak boleh, menulisnya juga tidak boleh. Ini insya Allah sudah pernah kita terangkan sebelumnya ya. Jadi maksiat tangan tadi itu jangan sampai memukul orang muslim atau memukul orang yang tidak bersalah ya. Jangan sampai bekerja mendapatkan barang yang haram. Jangan sampai menyakiti makhluk atau berkhianat dalam amanah ya. Dan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak halal. Jangan sampai menulis kata-kata yang tidak halal untuk diucapkan. Kalau masalah farji atau masalah kelamin, masalah kemaluan harus dijaga. Jangan sampai keluyuran kemana-mana itu ya, burungnya itu harus pada istrinya ya. Yang perempuan ya gitu, jangan mudah memasukkan tamu, ya harus suaminya. Kalau kita ikut peraturan Islam, sebenarnya ya kita menjadi sangat terhormat ya, dan banyak manfaatnya ya. Kenapa sekarang itu terjadi LGBT, gay, transgender ya, kemudian bisek dan lain-lain. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya mata dan sesuatu yang dilihat. Perempuan di Eropa, di Barat, itu kan rata-rata kan ketika mereka belum Islam, itu semuanya kan buka-bukaan aurat. Ada yang bajunya hanya anak TK dipakai anak SMA. Jadi ya roknya mini sekali ya. Kalau membungkuk kelihatan segitiga pengaman. Nah itu sudah pemandangan seperti itu yang disaksikan oleh para lelaki menjadikan mereka ini tidak nikmat ketika berhubungan suami istri. Karena apa? Sudah biasa melihat seperti itu. Akhirnya apa? Pistolnya kurang on fire, kurang menyerang, lembek. Jadi mereka terus berfantasi bagaimana caranya saya itu menikmati hubungan suami istri dengan kualitas yang super.
Nah, akhirnya mereka pindah ya. Pindah ke sesama jenis dan lain-lain seperti itu. Jadi penyebab kebobrokan dari moral orang-orang non-muslim itu ya sebenarnya masalah aurat ya. Akhirnya mereka ya anaknya sedikit. Coba kalau orang Islam ya, ketika santri putra ditemukan dengan santri putri ya. Santri putrinya tutup aurat dengan sempurna. Sudah mobil tu nikah wa tazwija bil maril mazkur halan. Masuk kamar. Berdebar-debar sudah ya. Semuanya ini alhamdulillah ya. Nggak ada yang jomblo. Semuanya sudah punya istri ya. Ya berdebar-debar sudah ya. Jangankan buka aurat. Memegang tangan itu sudah ya. Tapi kalau orang-orang barat itu jangankan berdebar-debar, berdebir-debir saja tidak. Gara-gara apa ya sudah biasa melihat. Ya. Tapi kalau santri, wah ya, yakin kalau nggak pasang KB, ya, menikah dapat 1 bulan sudah hamil 1 bulan. Bahkan ada salah satu dari ulama Jawa Timur. Ya. Beliau ini sudah sangat tua dan sangat berbakat dalam poligami. Ya memang keturunan dari Rasulullah beliau ini ya. Seorang kiai, cuma tidak terkenal Habib. Tidak terkenal Habib, cuma aslinya Habib ya. Jadi sudah tua itu, kadang-kadang menikah dapat gadis. Sampai ada orang itu heran. Akhirnya tanya sama Bunyai Sepuh. Bunyai, apa ndak lunglai nanti Yai itu kok dapat gadis. Katanya Bunyai, jangan tanya sampean, Pak Yai itu kalau urusan itu seperti anak muda. Karena apa ya, karena menjaga mata itu sudah ya. Menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak halal, maka membuat syahwatnya ini terjaga dengan baik ya. Untuk maksiat kaki wa amar rijlani ini kita teruskan pada perjumpaan yang selanjutnya insyaallah.